Saya Yusuf akan menjelaskan tentang encoder. Encoder atau penyandi adalah rangkaian digital yang mempunyai fungsi yang berlawanan dengan rangkaian decoder. Rangkaian encoder mempunyai sejumlah masukan yang pada suatu saat hanya ada satu masukan yang boleh aktif. Keluaran encoder ini adalah bit jamak terkode yang akan dibangkitkan tergantung pada masukan yang diaktifkan. Encoder merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengubah data yang ada pada inputnya menjadi kode-kode biner pada outputnya. Salah satu jenis sistem kode yang digunakan dalam sistem digital adalah sistem binary code desimal atau BCD. Dalam sistem kode ini, masing-masing digit angka desimal diganti dengan suatu kombinasi 4 bit biner. Salah satu dari jenis kode BCD adalah desimal di kode biner asli atau BCD 8421. Dalam sistem BCD 8421 digunakan enkode desimal ke BCD. Sedangkan untuk menemukan kembali atau menafsirkan kode-kode tersebut dalam bentuk desimal diperlukan decoder BCD ke desimal. Selain decoder BCD ke desimal, secara praktis tersedia pula decoder dari BCD ke desimal. Peraga desimal berupa piranti LED dengan 7 segmen. Untuk menggerakkan peraga tersebut diperlukan decoder dari BCD ke peraga LED 7 segmen. Aplikasi encoder ini misalnya papan ketik yang terdiri atas karakter, angka, dan karakter khusus yang kira-kira terdiri dari 84 karakter. Setiap karakter dipilih dengan menekan sebuah tombol pada papan ketik atau keyboard. Selanjutnya, encoder akan mengubah setiap masukan ke sandi biner tertentu. Pengertian dan fungsi decoder. Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia ke dalam kode yang lebih dikenal manusia. Pengertian decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Fungsi decoder sendiri adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segmen. Itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segmen. Output dari decoder maksimum adalah 2N. Jadi, dapat kita bentuk N2N decoder. Jika kita ingin merangkaikan decoder, dapat kita buat dengan 3-8 decoder menggunakan 2-4 decoder. Sehingga kita dapat membuat 4-16 decoder dengan menggunakan 2 buah 3-8 decoder. Decoder dapat dibentuk dari susunan gerbang logika dasar atau menggunakan IC decoder yang telah ada di pasaran seperti 74LS48, 74LS154, 74LS138, 74LS155, dan sebagainya. Jalur input data BCD. Pin input ini terdiri dari 4 line input yang mewakili 4 bit data BCD dengan sebutan jalur input A, B, C, dan D. Jalur output 7 segmen pin output ini berfungsi untuk mendistribusikan data pengkodean ke penampil 7 segmen. Pin output decoder BCD ke 7 segmen ini ada 7 pin yang masing-masing diberi nama A, B, C, D, E, F, dan G. Jalur LT lamp test yang berfungsi untuk menyalakan semua LED pada penampilan 7 segmen. Jalur LT akan aktif pada saat diberikan logika low pada jalur LT tersebut. Jalur RBI Ripple Banking Input yang berfungsi untuk menahan sinyal input atau disable input, atau jalur RBI akan aktif bila diberikan logika low. Jalur RBO Ripple Banking Output yang berfungsi untuk menahan data output ke penampil 7 segmen. Disable output jalur RBO ini akan aktif pada saat diberikan logika low. Perkenalkan, nama saya Hanif Hasrudin akan menjelaskan decoder BCD ke 7 segmen. 7 segmen display. 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segmen display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator,
dan penghitung atau counter digital. 7 segment display memiliki 7 batang LED, yaitu batang A, B, C, D, E, F, dan G yang membentuk angka 8. 7 segment display berfungsi untuk menampilkan angka desimal mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Untuk menggunakan 7 segment, diperlukan rangkaian pengendali untuk menerjemahkan masukan BCD menjadi angka desimal sesuai dengan masukannya. Decoder BCD ke 7 segment jenis TTL ada beberapa macam, diantaranya 1. IC TTL 7447 dan IC TTL 7448. Kedua IC TTL tersebut memiliki fungsi yang sama, namun peruntukannya berbeda. IC 744 digunakan untuk driver 7 segmen common anoda, sedangkan IC 7448 digunakan untuk driver display 7 segmen common katoda. Perlu diketahui, IC decoder BCD ke 7 segmen sering juga dikenal sebagai driver display 7 segmen, karena selalu digunakan untuk memberikan driver sumber tegangan ke penampil 7 segmen. Berikut adalah perbedaan common anoda dan common katoda. Di mana common anoda menggunakan IC 7447, sedangkan common katoda menggunakan IC 7448. Berikut adalah tabel kebenaran. Decoder memerlukan 4 inputan, yaitu inputan A, B, C, dan D. Sedangkan outputnya sebanyak 7, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Sesuai dengan tabel kebenaran, di mana inputan yang memiliki angka 0 atau low berarti mati, sedangkan inputan yang memiliki angka 1 berarti hidup. Untuk prinsip kerjanya, sebagai contoh, jika kita menginginkan angka 0, kita lihat pada tabel kebenaran inputan, di mana A bernilaikan 0, B 0, C 0, dan D 0, di mana nanti saklar A yang berarti dimatikan, B mati, C mati, dan D juga ikut mati. Sebagai contoh berikutnya, jika kita menginginkan nilai desimal 1, sesuai dengan tabel kebenaran, kita memerlukan inputan 1, B0, C0, dan D0, yang berarti nanti saklar A itu harus kita hidupkan, dan B, C, D nanti kita matikan. Jika nanti saklar A kita hidupkan dan B, C, D kita matikan, nanti akan menghasilkan output B1, C1, yang berarti yang hidup itu adalah B dan C. Jika dilihat ke 7 segmen, nanti LED B dan C akan hidup dan membentuk angka 1. Contoh berikutnya yaitu angka 2. Jika kita menginginkan angka 2, maka kita perlu menghidupkan saklar B, dan A, C, dan D harus dimatikan. Jadi saklar B nanti harus dihidupkan dan A, C, dan D harus mati. Nanti akan menghasilkan output A1, B1, C0, D1, E1, F0, dan G1, yang berarti nanti LED yang hidup adalah LED A, B, D, E, dan G, yang akan menghasilkan nilai desimal 2. Begitu pula seterusnya sampai dengan angka 9. Halo guys, saya Wilda ingin menjelaskan cara kerja 7 segment. Pertama itu kita sambungin power supply-nya ke sumber 220 volt. Nah, fungsinya pakai power supply itu untuk menurunkan tegangan dari 220 volt ke 12 volt. Dan di dalam power supply-nya itu ada potentiometer yang berfungsi untuk mengatur tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Kenapa pakai 5 volt? Karena
di 7 segmen itu cuma bisa pakai 5 volt. Kalau lebih dari itu nanti bakal rusak atau bakal meledak. Setelah itu, kita sambungin power supply dengan rangkaian 7 segmen. Nah, teman-teman bisa lihat kan hasilnya itu nyala. Kalau nyala itu 0, nanti kita bisa atur di inputnya. Jadi di sini ada 4 inputan yaitu A, B, C, D. Jadi itu kabel A, kabel B, kabel C, dan yang terakhir yaitu kabel D. Jadi penempatannya itu bebas sesuai dengan kalian, mau dari kiri itu A atau dari kanan itu A, bebas. Selanjutnya, setelah semua terangkai, akan muncul angka 0 di mana inputnya itu terhubung kepada negatif. Dan sekarang kita akan tampilkan angka 1 dengan cara mencabut kabel A. Selanjutnya, kita nyalakan angka 2 dengan cara mencabut kabel B. Dan seterusnya sampai 8. Kenapa hanya 8? Karena di dalam BCD hanya terdapat 9 digit, yaitu dari 0 sampai dengan 8.